Salam, kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih. Firman Tuhan buat kita di minggu pertama setelah Trinitatis ini terambil dari Markus 3 ayat 20-30. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat dipertahankan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, konteks pertama firman Tuhan ini bahwasanya saudara-saudara Yesus mengatakan Yesus tidak waras lagi, oleh karena Yesus yang sudah memperoleh kerja sebagai tukang kayu, dia tinggalkan, dia pergi berkhotbah, berkeliling-keliling dari desa sampai ke kota. Yang kedua, keluarganya melihat gerakan Yesus itu adalah gerakan yang frontal, mau melaksanakan perlawanan terhadap pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan gerakan itu ketika itu. Dan yang ketiga, saudaraku yang kekasih, Yesus lagi mengorganisir grassroots seperti mereka-mereka nelayan, penggembala, demikian juga dengan pemungut cukai. Semuanya dilihat oleh saudaranya, hal itu merupakan pekerjaan orang yang tidak waras, sehingga mereka mengatakan demikian kepada Yesus. Ketika mereka melihat Yesus di tengah-tengah orang ramai itu tidak memperoleh makanan, sementara Yesus masih saja melakukan upaya-upaya untuk pelayanan-pelayanan sebagaimana misinya yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini juga pemimpin-pemimpin orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kekuatan dari pimpinan setan itu sendiri, yakni Beelzebul. Seolah-olah mereka menuduh bahwasanya kuat kuasa yang sedang dilakukan Yesus mengusir yang jahat, mengusir roh-roh jahat adalah dengan meminjam kekuatan lurah atau pimpinan daripada roh-roh jahat itu, yakni Beelzebul. Mereka menuduh Yesus bukan memakai kuat kuasa yang dari Allah untuk melakukan misi-misi yang dilakukan oleh Yesus ketika itu. Karena itu Yesus mengambil contoh tentang keluarga yang pecah, kerajaan yang pecah, iblis yang pecah, malah orang kuat yang mau dimasuki, mau diambil hartanya tanpa diikat lebih dahulu, tidak akan sukses untuk menyikat harta bendanya. Saudaraku yang kekasih, perumpamaan ini mau mengatakan
bahwasanya kini Yesus sedang melakukan perlawanan keras terhadap roh-roh jahat yang ketika itu amat santer dengan kegiatan eksorsisme. Eksorsisme adalah pengusiran roh-roh jahat, pengusiran setan-setan yang marak ketika itu memasuki manusia, hewan dan lain-lain. Dan Yesus berhasil untuk mengusir hal itu. Yesus melihat bahwasanya bahagian kesehatan manusia merupakan salah satu kemakmuran hidup manusia yang konon dikatakan jauh dari roh-roh jahat atau dari setan-setan. Oleh karena itu, Yesus meski menumpas tuntas sampai ke akar-akarnya pemahaman-pemahaman roh jahat iblis yang senantiasa mempengaruhi tubuh jiwa roh manusia. Saudaraku yang kekasih, Yesus mau memperlihatkan bahwasanya ada kuasa yang dari Allah, yakni kuasa Roh Kudus. Itu yang diperlihatkan oleh Yesus mulai ayat 28 sampai 30, bahwasanya dosa yang tidak diampuni adalah dosa terhadap Roh Kudus. Roh Kudus yang dimaksud oleh Yesus adalah roh yang membimbing seseorang mengetahui yang baik, mengetahui keselamatan, memahaminya, tapi tidak menerima dan tidak ingin. Yesus melihat bahwasanya sebenarnya orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan keluarga-keluarganya telah mendengarkan, mengetahui, memahami, melihat dan merasakan bahwa dirinya betul-betul adalah merupakan presentasi Allah, presentasi Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan mereka. Tapi mereka toh menolak dan tidak menerimanya. Inilah momen yang dipakai Yesus, mengatakan kepada mereka bahwa kamu ini sudah termasuk orang yang berdosa kepada Roh Kudus, dan jikalau orang yang berdosa kepada Roh Kudus, orang-orangnya tidak bisa diampuni. Karena apa? Karena keluarga itu orang Farisi, ahli Taurat, sudah mengerti, mengetahui, melihat dengan fakta apa yang dilakukan Allah lewat diri Yesus, tetapi mereka toh tetap menolak dan tidak menerimanya. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mengajak kita, jikalau sudah ada inspirasi yang baik, melihat hal yang baik, menghidupi yang baik, imanilah itu merupakan salah satu cara Allah lewat Roh Kudus menanamkan yang baik di hati, pikiran, dan kehidupan saudara-saudaraku. Jangan sekali-sekali sudah tahu tentang yang baik dari firman Tuhan, tahu tentang yang baik dari inspirasi Allah dari firman Tuhan, daripada anak-anaknya, daripada pilihan-pilihannya, tapi toh sering kita membantah hal-hal yang baik itu dan lebih cenderung untuk menerima, menghidupi segala sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya dalam kehidupan kita ini. Biarlah firman Tuhan ini menggugah iman percaya kita, agar Roh Kudus senantiasa yang berbicara di hati kita, kita benarkan, kita hidupi, sehingga berbuah, memberikan sukacita buat orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih, yang mengajari kami mengasihi sama manusia. Terima kasih Allah, dalam nama Yesus, Engkau Allah yang penuh pengorbanan, sampai Engkau mati demi dosa-dosa kami, agar kami mengetahui, menghidupi, melihat, dan menerimanya. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau Tuhan yang membimbing kami, mengajari kami, agar kami menerima, menghidupi, dan memperlihatkannya dalam kehidupan kami, agar sungguh-sungguh hidup kami ini hidup yang setia kepada Allah Bapa di sorga, kepada Yesus, kepada Roh Kudus yang memperlihatkan kerajaan Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.